modern seringkali memicu kita dalam lingkaran obesitas. Kurang gerak, makanan cepat saji, serta stres merupakan faktor pemicu utama. Tahukah Anda jika obesitas terus berlanjut? 1. Penurunan produktivitas pada pekerja. Pekerja yang obesitas dapat menyebabkan kehilangan konsentrasi dan dapat memicu stres. Yang kedua, faktor penyakit tidak menular. Contohnya akan mengakibatkan seperti hipertensi, kolesterol, asam urat, diabetes, dan lain-lain. Yang ketiga, resiko kecelakaan kerja. Pekerja yang obesitas dapat menurunkan mobilitas dalam bekerja dan kehilangan kelincahan pada bekerja. Yang keempat, penurunan kualitas hidup pada pekerja. Selanjutnya, obesitas juga akan mengganggu sistem pernapasan. Anda mungkin saja akan merasakan sesak napas dan juga sendi-sendi tak luput dari bahaya obesitas. Mengapa? Karena beban berlebihan dari tubuh akan mengalami pengausan atau kerusakan tulang rawan dan juga akan menyebabkan radang sendi dan nyeri sendi. Jangan lupakan dampak psikologisnya. Obesitas dapat memicu rasa rendah diri, rasa cemas, dan juga depresi. Stigma sosial dan akibat kesulitan beraktivitas dapat menambah beban mental. Kesehatan adalah investasi terbaik. Jaga berat badan ideal, hindari obesitas yang berkelanjutan, dan nikmati hidup yang lebih berkualitas. Pernah dengar nggak sih slogan 4 sehat 5 sempurna? Nah, itu ternyata udah nggak dipakai lagi loh dari tahun 2014. Nah, sekarang udah diganti menjadi pedoman gizi seimbang. Nah, di dalam pedoman gizi seimbang sendiri ada 4 pilar. Apa aja ya pilarnya? Yang pertama, mengonsumsi makanan beragam sesuai dengan pedoman isi piringku. Ada 1/4 piring untuk makanan pokok atau karbohidrat dengan contoh nasi, roti, ataupun kentang. Yang kedua, ada 1/4 untuk lauk pauk atau protein hewani dan nabati. Contoh dari protein hewani ada ayam, ikan, dan juga telur. Untuk contoh protein nabati ada tahu dan juga tempe. Selanjutnya 2/3 piring untuk sayur-sayuran dan 2/3 piring untuk buah-buahan. Dan jangan lupa untuk meminum 8 gelas air putih dalam sehari. 2. Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta menerapkan kehidupan bersih seperti contohnya mencuci tangan sebelum makan dapat membantu mencegah infeksi yang dapat mempengaruhi status gizi. Yang ketiga, aktivitas fisik. Aktivitas fisik membantu menyeimbangkan pengeluaran dan pemasukan energi, serta menyehatkan badan. Yang keempat, pemantauan berat badan minimal 1 kali dalam sebulan. Dengan menjaga berat badan normal, kita akan mencegah masalah gizi seperti obesitas dan kekurangan gizi. Makan siang di rumah Lintang yuk. Ayo. Halo. Hai, kita makan siang di sini. Kalian bawa apa? Kita bawa ini. Kecap, mie goreng sama Merah boleh nasi. dong. Kalian nggak ada sayur sama buahnya? Enggak, Ada buah. Oh, ada buah. Kamu sayurnya mana? Oh, sayur. Kamu sayurnya mana? udah buat. Harusnya kalau makanan yang sehat itu kayak gini. Emang itu ada apa aja? Nah, di sini tuh ada karbohidrat dari nasi, terus ada protein hewani. Nah, kalau misalkan kita kan kerja ya. Nah, kalau misalkan kita pekerja tuh harus double proteinnya. Jadi di Kayak apa sini tuh? aku ada 2 tuh protein hewaninya, ada telur, ada ikan kembung juga. Nah, terus tuh ada juga protein nabatinya. Nah, di sini aku pakai tempe sama tahu. Terus jangan lupa sayur. Kenapa pekerja harus double protein?
karena kan kita membutuhkan energi yang lebih banyak. Nah, protein itu fungsinya tuh agar kita tuh energinya lebih banyak juga. Tuh, jangan lupa juga buah. Kita harus setiap hari makan buah. Kan 3 kali sehari kita makan. Udah biasa kita bawa kayak gitu deh. Iya. Nih, kalau mau coba boleh. Mau. Apakah kamu sering merasa pegal, nyeri punggung, atau leher kaku setelah bekerja seharian? Bisa jadi penyebabnya adalah posisi duduk yang salah. Duduk terlalu membungkuk tanpa sandaran punggung atau posisi layar monitor yang tidak sejajar dengan pandangan mata adalah contoh posisi duduk yang tidak ergonomis. Lama-kelamaan, kebiasaan ini bisa menyebabkan gangguan otot dan tulang belakang, bahkan bisa mengganggu produktivitas kerja. Lalu bagaimana sih posisi duduk yang benar? Pertama, pastikan kaki menyentuh lantai dengan rata. Gunakan sandaran kaki bila perlu. Kedua, siku membentuk sudut 90 derajat, sejajar dengan permukaan meja. Ketiga, punggung disandarkan dengan baik ke sandaran kursi. Dan yang tidak kalah penting, posisi monitor sejajar dengan pandangan mata dengan jarak sekitar 1 lengan. Dengan posisi duduk yang ergonomis, aliran darah lebih lancar, otot tidak tegang, dan tubuh pun terasa lebih nyaman. Bekerja jadi lebih fokus, lebih produktif, dan tentu saja lebih sehat.